Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anu UMT. Kali ini saya akan membahas tentang ASKEP pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Baik, sebelum itu jangan lupa berikan like, subscribe, and share ya, sebagai dukungan teman-teman supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Ini pembahasan sebenarnya telah kita bahas pada pertemuan kemarin ya, yang telah saya share videonya, silahkan dilihat kembali ya. Ini hanya review saja tentang human immunodeficiency virus atau HIV adalah RNA retrovirus yang menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS, di mana terjadi kegagalan sistem imun progresif. Untuk epidemiologi anak dengan HIV/AIDS ya, sebenarnya Organisasi Kesehatan Dunia WHO di tahun 2015 memperkirakan bahwa 1,8 juta anak di bawah 15 tahun di seluruh dunia hidup dengan infeksi HIV. Nah, pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 613,435 orang yang hidup dengan HIV atau ODA di Indonesia. Nah, untuk prevalensi HIV dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, didominasi oleh kelompok usia produktif. Nah, untuk resiko penularan HIV di Indonesia saat ini didominasi oleh perilaku heteroseksual berisiko tinggi, yaitu 47%, termasuk melalui perilaku seks bebas. Pertama, prevalensi HIV pada remaja di Cimahi Selatan 1%. Ini menurut penelitian oleh Nauli dan Romlah ya tahun 2018. Dan berdasarkan hasil penelitian Nauli dan Romlah ini ya, penularan HIV pada remaja disebabkan pertama usia 18 rentan terinfeksi karena ini 18 tahun ya, rentan terinfeksi karena rasa ingin tahu yang besar. Nah, kemudian pengetahuan tentang penyebab, gejala, cara penularan dan pencegahan itu untuk pendidikan, kemudian yang gaya hidup, aktivitas seksual itu, kemudian tato, tindik, narkoba pada gaya hidup. Nah, rute utama infeksi HIV pada anak-anak adalah penularan dari ibu ke anak yang terjadi selama pertama kehamilan atau intrauterus, kemudian intrapartum saat melahirkan intrapartum, kemudian pada saat menyusui ya, postpartum. Ada lagi rute infeksi HIV pada remaja. Di sini pertama adalah hubungan seks yang tidak aman. Nah, menurut data 2011 ya, heteroseksual itu terjadi sebanyak 76,3%. Sementara pengguna jarum suntik yang tidak steril bergantian, itu data tahun 2011 didapat atau diperoleh pengguna narkoba jarum suntik sebanyak 16,3%. Nah, sementara untuk hubungan seks lelaki dengan laki-laki pada tahun 2011 itu sebanyak 2,2%. Nah, perlu kita ketahui HIV adalah suatu retrovirus anggota genus lentivirus ya, berdiameter 10 sampai 100 nm ya, nukleot berbentuk silinder. Karakteristik morfologi HIV yang unik adalah nukleoid silinder di dalam virion yang matang. Nah, HIV itu ada dua ya, HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 ya. Silakan dilihat kembali pelajaran kita terlebih dahulu, yang terdahulu ya, untuk mengetahui HIV 1 dan HIV 2. Patomekanisme pertama, virus HIV menempel ke limfosit T, kemudian lanjut ke kontinuitas limfosit T dari membran sel limfosit T sehingga transkrip RNA virus menjadi DNA dengan enzim reverse transkripse. Kemudian lanjut RNA asli hancur dan DNA terbentuk mengalami polimerasi menjadi 2 DNA dengan bantuan enzim polimerase. Kemudian DNA masuk ke inti limfosit T dan menyisip ke dalam DNA sel penjamu dengan bantuan enzim integrase atau provirus.
Kemudian, provirus mengalami fase laten dan bereplikasi sangat lambat sampai adanya stimulasi yang dapat memacu terjadinya kecepatan replikasi. Nah, untuk simulasi provirus, sitokin IL ya itu 1,136, sementara TFN alfa dan beta ya, kemudian interferon ya, granulosit ya, makrofag, koloni, stimulasi faktor. Penilaian dan tata laksana awal, kapan sih kita memikirkan HIV? Nah, di sini ya pertanyaannya. Nah, jawabannya tenaga kesehatan memerlukan cara untuk melakukan temuan kasus atau case finding. Akan tetapi masalah terbesar adalah menentukan jenis kasus yang memerlukan prosedur diagnosis HIV dan memilih cara diagnosis yang perlu dilakukan. Nah, bagi anak ya, bagi bayi dan anak ya, maksudnya memerlukan tes HIV bila pertama anak itu sakit. Nah, jenis penyakit yang berhubungan dengan HIV seperti TB berat atau mendapat obat anti tuberkulosis berulang, kemudian malnutrisi atau pneumonia berulang, dan diare kronik atau berulang. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV. Nah, ini perlu dilakukan ya, pengecekan tes HIV, dan juga sudah mendapatkan perilaku pencegahan penularan dari ibu ke anaknya. Yang ketiga, untuk mengetahui status bayi atau anak kandung dari ibu yang didiagnosis terinfeksi HIV pada umur berapa saja ya. Nggak ada ketentuan untuk anak atau bayi atau ya. Jadi umur anak tersebut tidak ditentukan. Bisa anak, bisa remaja, dan bisa bayi. Nah, untuk mengetahui status seorang anak setelah salah satu saudara kandungnya terdiagnosis HIV atau salah satu atau kedua orang tua meninggal oleh sebab yang tidak diketahui tetapi masih mungkin karena HIV. Nah, di sini juga perlu dilakukan tes HIV. Kemudian yang kelima itu terpajan atau potensial terkena infeksi HIV melalui jarum suntik yang terkontaminasi, menerima transfusi berulang dan sebagainya ya, juga perlu dilakukan tes HIV. Kemudian yang keenam adalah anak yang mengalami kekerasan seksual, ya perlu lakukan tes HIV ya, kemungkinan terinfeksi dari perilaku kekerasan tersebut. Kemudian untuk melakukan tes HIV pada anak diperlukan izin terlebih dahulu orang tua atau walinya yang memiliki hak hukum atas anak tersebut. Contohnya bisa saja nenek, kakek, orang tua asuh ya, bila orang tua kandung meninggal atau tidak ada. Ya, kalau misalnya orang tua yang masih ada ya kita lakukan perizinan pada orang tua kandungnya. Dan di sini ada diagnosis infeksi HIV pada anak ya. Pertama uji virologis, kemudian uji serologis. Sebenarnya sama aja ya, pada orang dewasa juga sama ya untuk pengecekannya. Nah, untuk virologis untuk menegakkan diagnosis klinik, tujuannya kemudian yang kedua itu rekomendasi untuk anak berumur kurang dari 18 bulan. Nah, bagi bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk diperiksa dengan uji virologis pada umur 4-6 minggu atau waktu tercepat yang mampu terlaksana sesudahnya. Kemudian bila hasil virologi pertama itu positif, maka beri ARV dan dilakukan pemeriksaan kedua. Ya, walaupun misalnya positif yang kedua belum kita lakukan pemeriksaan, ya tetap harus kita berikan ARV langsung ya, positif. Apakah dia nantinya hasil yang keduanya negatif, ya tetap harus diberikan ARV langsung ketika kita memperoleh hasil positif yang pertama. Ya, kemudian uji serologi ya, tadi virologi, sekarang yang serologi. Nah, ini umur yang kurang 18 bulan digunakan sebagai uji untuk menentukan ada tidaknya pajanan HIV. Nah, jika umurnya lebih dari 18 bulan ini digunakan sebagai uji diagnosis konfirmasi. Anak umur kurang 18 bulan tampak sehat dan belum uji virologi dianjurkan untuk dilakukan uji serologis pada umur atau usia 9 bulan. Bila positif hasil diikuti uji virologi mengidentifikasikan kasus yang perlu terapi ARV. Ya. Jika uji serologisnya positif dan uji serologisnya belum tersedia, perlu dilakukan pemantauan klinis ketat atau uji serologi ulang pada usia 18 bulan. Untuk diagnosis HIV atau AIDS ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium dan
dengan melihat gejala klinis mayor dan minornya ya. Nah, apalagi sekarang kita udah jelas ya untuk melihat gejala mayor dan minor ya, silakan teman-teman lihat di buku STKI dan buku KMB-nya juga ya. Nah, di situ juga untuk penyakit HIV/AIDS ya. Tes screening ya untuk mendiagnosis HIV adalah tes ELISA, WB, IVA, dan RIPA. Selain itu, apabila hasil tes tersebut masih tidak jelas, dapat dilakukan tes PCR ya. Nah, pemisahan laboratorium untuk mengetahui tingkat kerusakan kekebalan tubuh dengan mengetahui limfosit CD4. Kemudian pemisahan laboratorium untuk HIV yang sesuai dengan panduan nasional, yaitu dengan menggunakan strategi 3 dan didahului dengan konseling pre dan tes. Ya. Gini ya, didahului dengan pre dan tes atau pre-tes pada saat konseling penentuan screening atau diagnosis HIV/AIDS. Nah, di sini kita akan bahas tentang tata laksana. Ya, anak berumur kurang dari 5 tahun bila terdiagnosis infeksi HIV, maka terindikasi untuk mendapat pengobatan ARV secara mungkin. Nah, umur kurang dari 5 tahun kriteria atau klinis ya, kriteria klinis dan terapi yang harus kita berikan ya, khusus untuk anak 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, terapi ARV tanpa terkecuali ya, harus segera diberikan ARV ya, tanpa terkecuali. Bagaimana keadaannya harus diberikan ARV. Kemudian jika pasiennya atau anaknya itu berusia lebih dari 5 tahun ya, stadium 3 dan 4 itu tetap ya diberikan ARV ya, tetap berjalan. Kemudian stadium 2 jangan diobati bila tidak ada pemeriksaan. Jadi harus diberi pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian stadium 3 CD4-nya ya dicek dulu. Obati bila CD4-nya itu kurang nilai menurut normal ya. Jadi silakan cek ya CD4 normal itu berapa. Kemarin sudah kita bahas juga untuk jumlah CD4 normal dan tidak normalnya untuk pasien HIV ya. Kemudian tata laksana terhadap infeksi oportunitik yang terdeteksi harus didahulukan. Kemudian meskipun tidak menjadi dasar untuk memberikan ARV, bila memungkinkan dilakukan pemeriksaan CD4 untuk memantau hasil pengobatan. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi WHO tentang imunodefisiensi HIV menggunakan CD4 ya. Ini imunodefisiensi nilai CD4 menurut umur ya. Nah, di sini juga ditampilkan jika imunodefisiensinya itu tidak ada ya, itu tidak dikatakan tidak ada, umur 11 kurang dari 11 bulan, persentasenya itu lebih dari 35 hasil CD4-nya. Nah, kalau misalnya 12 sampai 35 bulan itu lebih dari 30 ya CD4-nya. 36 sampai 59 bulan 25, lebih dari 25 CD4. Nah, lebih dari 5 tahun atau sel per mm kubik itu lebih dari 500 CD4. Nah, untuk kategori ringan ya, di sini lebih, berarti di sini ada antaranya ya, antaranya 30 sampai 35 ya. Kemudian yang usia 12 35 itu 25 sampai 30, usia 36 sampai 59 bulan 20 sampai 25 ya, lebih dari 5 tahun itu 350 sampai 499. Kemudian yang kategori imunodefisiensi yang sedang itu yang kurang dari 11 bulan 25 sampai 30, 12 sampai 35 itu 20 sampai 25. Nah, 36 sampai 59 itu 15 sampai 20, lebih dari 5 tahun 200 sampai 349. Nah, kategori imunodefisiensi yang berat itu kurang dari 25. Untuk 12 sampai 35 bulan itu kurang dari 20. Sementara yang 36 hingga 59 bulan itu kurang dari 15, dan lebih dari 5 tahun itu kurang dari 200 atau ya kurang dari 15%. Bayi berumur kurang 18 bulan yang didiagnosis terinfeksi HIV dengan cara presumtif harus segera mendapatkan terapi ARV. Ya, tanpa terkecuali dan kondisi apapun harus segera diberikan terapi ARV. Konfirmasi HIV dapat dilakukan itu dengan PCR dan DNA, ya atau tidak terdiagnosis HIV. Bila negatif, ARV dihentikan ya. Jadi
hasilnya seperti apapun tetap harus diberikan HRV sampai kita mengetahui hasilnya itu negatif. Ketika kita udah pemeriksaan tes HIV-nya hasil negatif, baru ARV-nya kita hentikan. Kemudian kita akan masuk ke pemberian ARV. Untuk pemberian ARV itu ada persiapan. Pertama, memulai pemberian ARV bukan suatu keadaan gawat darurat, ya. Namun setelah ARV dimulai, obat ARV harus diberikan tepat waktu setiap harinya ketika patuhan obat merupakan alasan utama kegagalan pengobatan. Jadi kalau misalnya ARV-nya itu tidak diikuti prosedur atau tidak diminum dengan tepat waktu, maka keefektifan obatnya juga akan berpengaruh. Jadi keefektifan obatnya juga akan tidak efektif, ya. Sama halnya kita menggunakan obat OAT, ya, obat anti tuberkulosis. Jadi harus digunakan atau dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu, ya. Kemudian yang kedua, memulai pemberian ARV pada saat anak atau orang tua belum siap dapat mengakibatkan kepatuhan yang buruk dan resisten ARV. Nah, ini tergantung pada orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya juga tidak menerima bahwa anaknya itu menderita HIV, ya sementara yang dapat memberikan obat, ya, memberikan semangat, ya, atau mensupport memberikan obat itu adalah orang tua. Kalau misalnya orang tua sementara orang tuanya tidak siap, ya, maka ketepatan dalam meminum obat ini akan terganggu. Nah, kalau misalnya obatnya tidak sesuai dengan waktunya, maka bisa jadi pasien tersebut akan resisten terhadap obat tersebut, akan resisten ARV, ya. Seperti itu. Nah, pemantauan respon terhadap ARV yang kedua. Nah, dilakukan pada 6 bulan pertama pemakaian ARV, ada tidaknya perbaikan klinis. Jadi ketika dia meminum atau mengkonsumsi ARV selama 6 bulan itu diobservasi. Ada tidak perbaikan klinisnya. Eksaserbasi infeksi subklinis yang selama ini sudah ada, seperti contohnya TB paru. Adakah penyakit penyertanya gitu, ya, ketika dia mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian toksisitas obat dan atau imunorekonstitusion, ya, sindrom atau iris, ya, ini juga harus diperhatikan ketika mengkonsumsi obat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah asuhan keperawatan pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Nah, pertama, ya, seperti kita melakukan pengkajian seperti biasanya, ya, dengan penyakit-penyakit yang lain, sama halnya dengan penyakit HIV/AIDS ini juga harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Nah, pengkajian yang harus kita lakukan yaitu anamnesis. Ya, pertama data subjek dan ya, yang harus kita kaji meliputi demam dan diare berkepanjangan, pengetahuan pasien atau keluarga tentang AIDS, ya. Kemudian data nutrisi, intake makanan, adanya penurunan berat badan, keluhan pada sistem respirasi, tarkib NU, batuk, dyspnea, hipoksia, ya, ketidaknyamanan, kaji PQRST-nya, ya, jika ada rasa nyaman, gangguan rasa nyaman nyeri, ya, atau yang lainnya. Nah, pada halnya, ya, untuk pengkajian ini sama halnya dengan pengkajian biasa, ya, semuanya kita kaji mulai head to toe, ya. Nah, kemudian yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Nah, penyakit sekarang itu harus dikaitkan dengan penyakit yang dulu, ya. Nah, berat badan sekarang dan tinggi badan yang tidak naik, ya. Diare lebih dari 1 bulan, demam yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Mulut dan faring dijumpai bercak-bercak putih, limfodenopati yang menyeluruh, infeksi berulang atau MP, faringitis, batuk yang menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis yang menyeluruh. Jadi kita sesuaikan dengan tanda dan gejala pasien HIV, ya. Nah, jadi kita observasi, lihat tanda gejala yang muncul pada pasien HIV itu apakah ada di pasien yang kita kaji tersebut. Nah, riwayat penyakit dalam keluarga yang selanjutnya itu ada ketiga, ya, riwayat penyakit dalam keluarga. Nah, yang perlu kita kaji itu orang tua yang terinfeksi HIV. Adakah orang tuanya yang terinfeksi HIV, ya? Karena ini bisa mengakibatkan, ya, atau menyebabkan si anak atau bayi itu terinfeksi HIV. Kemudian penyalahgunaan zat, ya, dalam keluarga. Nah, apakah dalam keluarga itu mengkonsumsi menggunakan obat terlarang atau menggunakan jarum suntik bergantian atau sebagainya, ya.
Kemudian riwayat kehamilan dan persalinan. Ibu selama kehamilan terhadap HIV itu 50% dapat menularkan kepada anaknya menurut penelitian ya. Kemudian penularan dapat terjadi pada minggu 9 sampai 20. Penularan pada proses persalinan apabila terjadi kontak darah ibu dan bayi. Karena darah itu dapat mengantar virus HIV ya. Penularan setelah lahir dapat terjadi melalui ASI. Kemudian riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Di sini dapat terjadi kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang terinfeksi HIV. Ya, jadi perlu kita perhatikan ya, apakah si anak atau si bayi ini mengalami gangguan pertumbuhan ya. Kalau misalnya mengalami gangguan pertumbuhan, perlu kita cek kembali ya. Gangguan pertumbuhan seperti apa ya, apakah ada hubungannya dengan HIV/AIDS. Kemudian riwayat imunisasi. Nah, imunisasi BCG tidak boleh diberikan karena pertimbangan bahwa kuman hidup ya. Nah, kalau misalnya kuman hidup pada imunisasi tidak boleh diberikan pada pasien HIV. Nah, tapi bisa digantikan dengan ya imunisasi yang lain ya, yang tidak membahayakan kondisi si pasien. Nah, polio diberikan dalam bentuk inactivated proliferation atau virus yang mati ya. Jadi kita ganti dengan virus yang mati ya, mengganti polio. Nah, berikutnya pemisahan fisik, keadaan umum. Tadi kita melakukan pemisahan pengkajian anamnesis ya. Nah, kemudian kajian-kajian lain yang ketujuh adalah pemisahan fisik. Keadaan umum di sini yang perlu kita perhatikan ya, dapat terjadi penurunan kesadaran hingga koma, pengukuran tanda-tanda vital harus kita observasi. Nah, sebagai berikut ya untuk pemisahan fisik ya, pengkajian sistem penginderaan, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, integumen, sistem perkemihan, endokrin, neuromuskular, muskuloskeletal, dan psikososial. Jadi semua sistem harus kita kaji ya, kita periksa. Pokoknya pada sistem tersebut pasien mengalami gangguan pada sistem tersebut ya, karena HIV ini penyakitnya ada penyakit kompleks. Nah, kemudian pengkajian sistem penginderaan ya, pada mata itu Cotton Wall Spot ya, Stemogalovirus, Retinoschisis, Toxoplasma choroiditis ya. Kemudian perivastulis pada retina, infeksi tepi kelopak mata, sekret bergerak, lesi retina. Untuk pada mulut, oral thrush akibat jamur biasanya ya, stomatitis gangrenosas, sarkoma, kaposi. Untuk telinga itu kita lihat ada KWMP ya, kehilangan pendengaran. Nah, untuk sistem respirasi, batuk lama dengan atau tanpa sputum, sesak nafas, takipnu, hipoksia, nyeri dada, napas pendek, waktu istirahat, gagal nafas. Kemudian sistem pencernaan itu yang kita perlu ketahui adalah berat badan menurun, biasanya anoreksia, nyeri menelan, kesulitan menelan, bercak putih, kekuningan pada mukosa oral, faringitis, kandidiasis esofagus, kandidiasis mulut, selaput lendir kering, pembesaran hati, mual muntah, kolitiasis, kolitis akibat diare kronik, pembesaran limfa. Nah, untuk sistem kardiovaskular, cek nadi cepat atau tidak, tekanan darahnya meningkat, apakah terjadi CHF, sistem integumen, varicella, herpes zoster, KBS ya, perlu kita periksa apakah ada pada pasien tersebut. Kemudian sistem perkemihan, gonoria, proteinia. Nah, sistem endokrin, pembesaran kelenjar parotis, limfadenopati, pembesaran kelenjar yang menyeluruh. Nah, untuk sistem neuromuskular, sakit kepala, penurunan kesadaran, sukar konsentrasi, kejang-kejang, ensepalopati, gangguan psikomotor, meningitis, keterlambatan perkembangan, nyeri otot. Nah, untuk sistem muskuloskeletal itu kita periksa apakah ada nyeri otot, nyeri persendian, letih, ataksia. Untuk psikososial ya, kita kaji orang tua merasa bersalah ya karena anaknya itu menderita atau terinfeksi HIV ya, mungkin karena orang tuanya ya terinfeksi dari orang tuanya, atau bisa saja merasa malu dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, pertama risiko keterlambatan perkembangan, kedua ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk diagnosa keperawatan ini kita sesuaikan dengan SDKI ya,
Nah, ini maaf belum saya revisi ya untuk resiko keterlambatan perkembangan. Oke, sama. Untuk ketidakseimbangan nutrisi nih mungkin diganti dengan defisit nutrisi ya. Oke. Nah, berikutnya ada nursing care claim. Ini untuk diagnosa pertama risiko keterlambatan perkembangan. Definisinya adalah rentan mengalami keterlambatan 25% atau lebih pada satu atau lebih area sosial atau perilaku regulasi diri, atau juga keterampilan kognitif, bahasa, motorik kasar dan halus yang dapat mengganggu kesehatan si pasien. Nah, faktor resikonya biasanya itu disebabkan oleh individunya sendiri, kondisinya ya, kegagalan untuk bertumbuh kembangnya ya, kemudian penyakit kroniknya, keterlibatan dengan sistem perawatan, kemudian program pengobatannya. Nah, untuk NOC-nya, ini perkembangan anak usia 1. Jadi kita sesuaikan ya NOC yang kita inginkan itu sesuai dengan kondisi pasiennya atau sesuai dengan usia perkembangan si anak tersebut. Jadi kalau misalnya usia anak 1 bulan, ya udah dilihat perkembangan anak usia 1 bulan itu apa saja. Yang perkembangan anak usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan perkembangan anak usia anak pertengahan, perkembangan anak usia remaja ya. Jadi mulai dari anak usia 1 bulan hingga remaja. Nah, sementara yang NIC-nya perkembangan antisipasi yang harus kita lakukan ya, manajemen perilakunya, modifikasi perilaku, keterampilan sosialnya, dukungan pengasuh, peningkatan perkembangan bayi, peningkatan perkembangan anak ya, peningkatan perkembangan remaja, pengajaran nutrisi sesuai dengan usianya, pengajaran stimulasi sesuai dengan usia si pasien atau anaknya. Kemudian untuk diagnosa keperawatan kedua, defisit nutrisi ya. Nah, defisit nutrisi di sini definisinya asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Nah, batasan karakteristiknya berat badan 20% atau lebih di bawah rentan normal berat badan ideal. Nah, ketidakmampuan makan makanan, kemudian kurang minat pada makanan, membran mukosa pucat, penurunan berat badan dengan asupan makanan, eksudat sariawan rongga mulut, tonus otot menurun, nyeri abdomen dan kram abdomen. Nah, untuk NOC-nya status nutrisi bayinya yang perlu kita perhatikan ya. Kita lihat, kita sesuaikan ya, kita capainya NOC-nya itu status nutrisi bayi, status nutrisinya ya, kemudian status nutrisi asupan nutrisinya. Sementara yang NIC manajemen diare, jika terjadi diare, penahapan ya, pemahaman tentang penerapan ya, maaf di sini ya, penerapan diet ya, manajemen gangguan makan, manajemen cairan, manajemen nutrisi, kemudian bantuan peningkatan berat badan. Oke, sekarang kita masuk ke pre dan post test ya. Ini menandakan bahwa materi kita saat ini setelah selesai kita bahas ya, kita masuk tahap pre dan post atau evaluasi ya. Silakan teman-teman mengerjakan tugas ini ya, ada 8 pertanyaan, silakan dikerjakan seperti biasa ya, di kertas atau di buku teman-teman sendiri dengan tulisan tangan, kemudian di foto atau di screenshot atau di scan ya, jadi PDF atau Word ya, silahkan. Yang penting tulis tangan, kemudian di share di kelas Edmodo ya, di kelas atau penugasan yang akan saya bikin kolomnya. Tolong dikirim di kolom komentar penugasan yang akan saya kasih tanda nantinya ya, jangan di kolom tanda. Terima kasih teman-teman. Ini dan kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk semuanya. Tolong tetap berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, and share supaya video ini juga bermanfaat untuk yang lain dan berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, semoga apa yang kita pelajari atau yang saya share hari ini ya bermanfaat. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.